Halo, selamat datang di Kongko United TV. Prancis 3, Switzerland 3, salah satu tim favorit gue untuk juara Euro. Mbappe FC tidak lolos karena kalah penalti shootout dan Mbappe sendiri yang gagal mengkonversikan penalti. Jadi wah gila bener-bener. Seperti yang gue selalu bilang ya, problemnya Prancis adalah dia tuh berat sebelah, bener nggak? Mbappe FC cuma ngandelin Mbappe, cuma ngandelin sisi kiri doang. Sisi kanannya nggak jalan sama sekali. Hari ini pun juga sama. Ya, sama bener-bener sama. Kita lihat dulu deh line up-nya ya. Perlu banget lihat line up-nya. Sedikit eksperimen dari Deschamps. Ya, mungkin Hernandez itu cedera, Digne juga cedera, makanya dia main 3-4-1-2. Ya, 3-4-1-2. Hasilnya hasil adalah yang terjadi Kimpembe sering maju. Ya, sering maju. Tiga orang ini biasanya Pavard ini jarang maju, biasanya jadi tiga di belakang. Ya, sering banget Kimpembe maju di babak pertama minimal ya. Dan dia selalu nyerang dari kiri, selalu nyerang dari sisi sini mulu, ya dari sisinya Mbappe. Selalu dari sisinya Mbappe, Griezmann, Andre Rabiot, semua tuh ngendok semua di kiri. Di kanan tuh jarang banget ada nyerang di kanan. 100% jarang banget ada nyerang di kanan. Ya udah kebaca gitu dan sangat monoton, benar-benar sangat monoton. Pada akhirnya kan ngegolin juga itu si emang ini strikernya kuat sih kalau gue bisa bilang sih ya. Nggak bisa salahin Varane atau siapapun ya. Si siapa nih? Severovic ya, ini Severovic kuat sih di udara ya, bisa dilihat ya, walaupun diganggu dikit atau apa dia tetap ya dia strong banget lah, jadi nggak bisa, kalau gue bilang sih nggak bisa salahin center backnya juga ya. Tapi tetap aja babak pertama ini serangan Prancis tuh bener-bener buntu ya, selalu dari kiri ya, selama 100% selalu dari kiri, jarang banget dari kanan. Kasihan banget sama Pavard, kalau dia Pavard maju nih, kalau si Pavard maju itu nggak ngefek karena dia cuma sendirian di situ, nggak ada orang lagi ya. Antoine Griezmann jelas dia free roll ya, kadang kiri kadang kanan, tapi selalu kebanyakan ke kiri karena Mbappe di situ. Rabiot pun selalu di kiri juga ya, semua di kiri 100%. Ya, bener-bener monoton 100% monoton ya. Untungnya babak kedua diganti, Lenglet diganti. Ya, mungkin babak pertama golnya sih itu ada sedikit lah Lenglet salah salah marking. Tapi tetap aja gitu loh ya. Dari segi penyerangan sangat monoton, sangat predictable ya. Long ball ke Mbappe, kasih aja terupas ke Mbappe. Akhirnya ya Mbappe kan ya walaupun dia pemain world class tapi kan belum belum ya nggak bisa lah gitu loh, bener nggak, kalau 100% harus ngandelin dia, padahal kan banyak banget nih talentanya di Prancis ya. Babak kedua mendingan dia diganti, Lenglet diganti Kingsley Coman. Wah gue udah seneng nih, akhirnya nih ya kan yang gue prediksikan nih harusnya dimainin. Sama aja, malah si Coman ditaruh di kiri, bukannya taruh di kanan untuk balance ya, kiri kanan taruh di kiri, ditaruh di kiri. Jadi dia gantiin posisi Mbappe yang buat wide ya. Jadi kan biasanya kan Mbappe kalau di kiri kan dia main ke kiri terus kan. Maksudnya dia main wide terus masuk ke dalam ataupun coba kasih crossing kan. Dia ganti posisi Mbappe. Mbappe lebih banyak masuk ke kotak penalti. Ya bareng Benzema. Ya jadi dia banyak kayak mungkin lebih ke arah ini ya. Um, si Rabiotnya lebih ke arah didorong dikit ke sana gitu loh ya. Jadi dia benar-benar ngisi winger kiri itu dia gitu loh. Tetap aja babak kedua juga sama, semua dari kiri, bener-bener monoton, nggak ada yang dari kanan, sama sekali nggak ada yang dari kanan. Kasihan Pavard sekali lagi, cuman apa ya, estafet doang kali ya, cuman jogging doang, maju mundur doang, nggak dapet bola. Di kanan tuh kosong ya. Griezmann emang sedikit rada ke kanan setelah si Coman masuk, tapi tetap aja Griezmann kayak cenderungnya tetap ke kiri ya, karena bolanya selalu ke kiri. Bener-bener loh, kalau gue bilang nih dari awal, gue dari prediksi ya, dari video prediksi gue udah bilang jangan main kayak begitu, betul nggak? Ya kan? Lu kalau pengen main nggak mau main wide, bener nggak? Ya lu ngapain lu taruh taruh ini gitu loh ya? Ngapain lu taruh pemain wide tapi cuma di kiri doang? Mendingan lu fokus nyerang dari tengah gitu loh, bener nggak? Kalau emang tengah lu lebih kuat, dari kiri terus sama aja, dari kiri terus. Koman masuk juga dari kiri terus dia nyerangnya, bener-bener boring ya minta ampun ya. Oke, babak kedua dia bisa ngegolin 3-1-3 ya, 3-1 ya kan dari golnya Benzema. Sedikit hoki ya karena dia ya Mbappe passingnya rada short, salah sedikit kalah kontrol tapi hokinya bolanya ke depan ya, benar tinggal di finishing sama Benzema. Gol yang kedua Benzema, Griezmann ya kan, lalu Paul Pogba sih emang itu wah cakep banget lah ya.
Cakep banget itu tembakan. Itu yang kita tahu lah dari Pogba ya, world class-nya itu seperti itu ya. Tapi kita bisa lihat nih golnya Prancis 57, 59, 75. Artinya apa? 57 udah kaget pemain Swiss. Wah, drop mentalnya. 2 menit kemudian digolin lagi. Ya, udah drop, itu udah drop banget tuh, bener nggak? Udah kalah gitu. Lawan Pogba juga, ya apalagi dengan Pogba ngegolin itu sudah selesai. Ya, walaupun dengan penyerangan yang sangat monoton dan katro dari kiri terus, kanan tuh kosong. Ya, mereka bisa ngegolin karena kualitas dan juga ya Swiss sudah down, udah drop. Nah, akhirnya kebales, ya kan, kebales. Ya, sekali lagi Seferovic dengan headingnya ya, emang dia kuat lah, ibaratnya dia Bierhoff zaman modern kali ya. Terus lalu ya golnya ini, si Gavarovic inilah, yang cukup sih strike-nya cukup keren ya, itu ada ambil andil dari Saka juga lah, dia punya true pass-nya ya cukup keren tuh di tengah. Kimpembe salah posisi, ya udah gitu loh, dia nembak nggak dijaga, yang kebetulan tembakannya bagus gitu loh, jadi ya udah akhirnya seri, benar nggak? Tapi yang harus kalau dari golnya si Swiss yang harus diacungkan jempol ya, crossingannya Swiss tuh emang keren gitu loh ya. Sebenarnya Swiss bisa unggul tuh karena Ricardo Rodriguez dapat penalti itu, si nomor 22 ya yang dijatuhin sama si Pavard itu, dia nggak gol gitu loh, dia punya penalti ya. Tapi anyway itu nggak perlu dibahas. Ya intinya begitu ya, Swiss emang nggak dapat banyak peluang, tapi emang crossingannya itu pas dia mereka ngegolin itu sangat cakep banget itu, dan jelas Seferovic dia punya heading bagus, dan juga Granit Xhaka punya passing ya, ke visinya lah itu lumayan keren gitu, langsung ke tengah situ, langsung ke tengah si Gavarovic, tapi Kimpembe-nya sayangnya udah salah posisi gitu, dia udah nggak coba cover ke kanan, sayangnya di situ doang gitu, jadi akhirnya seri 3-3 ya. Di perpanjangan waktu ada pergantian juga, Griezmann semenjak Griezmann diganti Sissoko masih mending di kanan nih, mendingan dikit karena Sissoko suka maju di kanan gue lihat ya, tapi tetap aja mereka tetap menyerang kebanyakan dari kiri kebanyakan dari kiri ya. Coman bahkan diganti nih akhirnya nih, ganti Marcus Thuram ya. Gue bilang seperti dari prediksi ya, seperti yang gue prediksikan, taktikalnya si Deschamps ini dari awal Euro ini tuh udah sangat amat dipertanyakan itu loh ya. Dia main 4-3-1-2 ya. 3 ini benar-benar central midfield, dan dia hanya mengandalkan Mbappe yang go wide ke kiri gitu, yang dia suka, walaupun dia 2 sama Benzema di depan, tapi dia lebih suka main wide ke kiri sebagai winger kiri lah ya, ibaratnya sebagai inside forward di kiri gitu loh. Lalu nusuk ke dalam. Di kanan ini benar-benar kosong, benar-benar Pavard nggak ada kerjaan. Yang sering maju itu ya jelas selalu left back-nya si Prancis ya kan. Tadinya si Hernandez sama Digne itu yang sering maju. Kanan ini benar-benar nggak jalan, nggak fungsional ya. Makanya gue nggak ngerti. Padahal dia sempat ganti 4-2-3-1, di mana tiganya itu dipakai Rabiot kan ya, sebelum ini kan, Rabiot nggak jalan. Ganti Coman di situ jalan banget. Kiri ada Mbappe, kanan ada Coman. Tapi nggak dilakuin di sini sama dia. Masukin Coman tapi tetap di kiri juga. Aduh, benar-benar deh. Dari awal nih taktikalnya Prancis ini benar-benar nggak apa ya. Ya jadi Mbappe FC lah, seperti yang gue bilang. Mbappe FC tumbang. Padahal kualitas pemain tuh aduh gila, benar-benar world class semua. Ya, oke lah kiper Katro ya kan. Sama dia punya wingback menurut gue sih nggak terlalu lihat pemain top, tapi bukan world class banget kalau gue bilang. Ya. Center back world class. Ya, central midfield world class, Pogba, Kante, striker world class, Benzema, Mbappe, Griezmann. Tacticalnya aja gitu loh yang kalau gue bilang. Dia mau main wide 4-3-1-2, tapi main wide-nya cuma di kiri, Mbappe doang ke kiri. Di kanan ya Benzema nggak bisa main wide ke kanan. Jadi nggak bisa nyerang sama sekali dari kanan. Jadi kebaca sebenarnya. Ya gue sih sayang banget ya Prancis ini ya. Gue di hati emang gue selalu dukung Italia gitu, tapi dalam kompetisi ini menurut gue yang selain Italia ya Italia, lupain Italia dulu lah ya kan, yang benar-benar kayak menurut gue ada potensi untuk juara jelas Prancis sama Inggris kalau dari segi kualitas pemain. Tapi permainannya ini loh, aduh sayang banget, padahal dia sering banget main 4-2-3-1 sebelum Euro ini. Tiba-tiba sih ya gitulah, Deschamps main 4-3-1-2 ya, walaupun dia ganti 3-4-1-2 sama aja, kagak ada pemain wide.
Ya nggak ada pemain white-nya cuma Mbappe ke kiri terus. Itu doang. Aduh, gua nggak habis ngomong deh ya kan. Main 4-2-3-1 ya kan, which is yang dia biasanya main. Di winger kanan ditaruh siapa? Si Tolisso. Ya, kan central midfield ditaruh winger kanan. Padahal dia ada Kingsley Coman, dia ada siapa tuh yang Barcelona? Dembele, bener nggak? Tahu deh, gua sih sayangkan banget Prancis ini karena gue pengen banget lihat Italia lawan Prancis ya, karena menurut gue Italia lawan Prancis walaupun gue pasti bela Italia, Italia biasanya susah tuh lawan Prancis tuh, susah menang dan itu gue pengen lihat gitu. Tapi sayang banget akhirnya Prancis nggak lolos. Ya berarti nextnya gimana nih, kita lihat hasil ya deh. Kalau nggak salah Spanyol menang 5-3, gue nggak nonton ini. Jadi nextnya Switzerland ketemu Spanyol ya, Italia ketemu Belgium. Jadi kalau misalnya Spanyol lolos, Italia kemungkinan ketemu Spanyol ya. Dan itu juga biasanya susah menang tuh Italia. Italia kalau lawan Spanyol sama Prancis susah menang biasanya. Um, Ya tinggal tunggu Inggris sama Jerman deh ntar malam deh ya. Ini udah tinggal Inggris, Jerman sama Sweden, Ukraine ya. Gue jujur sih masih kesel juga sih Prancis nggak lolos, nggak kecewa lah bener nggak, karena salah satu tim unggulan gue yang bener-bener unggulan nih itu sebenarnya Prancis ya. Oke lah Italia itu selalu yang gue bela gitu kan. Tapi kalau dari segi unggulan menurut gue Prancis tuh nomor satu, harusnya bisa juara gitu loh ya. Cuman ya sayang aja gitu loh, dia punya sistem tuh katro habis gitu loh ya kan. Mbappe FC mau main wide cuma main di kiri, ngandalin Mbappe doang, di kanan jomplang, bener nggak, harusnya di kanan dipakai lah itulah Kingsley Coman, Dembele, bener nggak, itu kan nggak jelek, bener nggak ya. Dembele juga ya dia kan seorang bowler juga kayak Mbappe. Ya udahlah, anyway itulah bola ya, sangat mengecewakan Prancis nggak lolos ya. Padahal dia udah walaupun ketinggalan udah comeback 1-3, akhirnya ya terbalaskan gitu loh ya, terbalaskan ya, sedikit nggak hoki juga sih kalau gue bilang, tapi gimana pun juga dari segi sistem permainan dari awal pertama kali gue bikin video Prancis, gue udah bilang sistem 4-3-1-2 ini nggak jalan gitu loh ya, nggak jalan karena hanya ngandalin Mbappe doang, Mbappe FC ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.